Kemarin kita udah belajar protein kan ya? Sudah, Ibu. Oke. Kemarin online atau offline ya? Kemarin offline, Ibu. Offline ya, oke. Oke, mudah-mudahan yang hari ini online tidak mengurangi ya manfaat dan proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga sama-sama bisa diterima dengan baik gitu ya. Oke, kita hari ini lanjut untuk protein enzim. Kenapa protein yang dibahas hari ini adalah spesifik enzim karena dari pemanfaatannya gitu ya, enzim punya banyak berperan sangat besar gitu ya di dunia kefarmasian dan di dunia medis gitu ya. Makanya sehari ini kita spesifik belajar protein enzim gitu ya. Apa aja sih yang dipelajarin gitu ya? Sama hampir sama kayak protein kemarin, definisi. Sorry bentar. Hmm, bentar. Recording in progress. Oke, saya lupa. Oke, kita mulai ya kuliah kita hari ini tentang protein enzim. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kenapa kita hari ini spesifik membahas enzim karena enzim itu sendiri di dunia kefarmasian dan dunia medis sangat banyak dimanfaatkan gitu ya sehingga nanti bisa menjadi pembuka gitu ya bagi kalian. Siapa tahu nanti ada yang mau fokus atau penelitian atau tertarik gitu ya penelitian dengan protein spesifiknya enzim gitu ya. Nah, ini jadi jalan pembuka untuk mengetahui apa sih enzim itu gitu ya. Nah, ini tim teachingnya sama ya masih kemarin. Nah, apa sih yang mau kita bahas pada protein enzim ini gitu ya. Yang pertama, yang jelas kita definisi dulu apa sih enzim gitu ya. Sifat-sifatnya seperti apa, terus strukturnya seperti apa. Lalu nanti kita belajar sumbernya kita dapat enzim dari mana aja gitu ya. Yang kedua kita move ke bagaimana enzim itu bekerja ya. Nanti yang ketiga klasifikasi enzim diklasifikasikan dalam kategori apa aja gitu ya. Lalu yang keempat tentu yang tidak kalah penting adalah penggunaannya untuk apa gitu ya. Jadi goal dari kita belajar sifat-sifatnya, definisinya, strukturnya, cara bekerjanya itu adalah untuk dapat memanfaatkannya dalam dunia medis dan kefarmasian gitu ya. Oke, definisi. Kita masuk ke definisi apa sih enzim itu gitu. Nah, enzim adalah protein yang berperan sebagai katalis gitu ya. Mungkin kalian di SMA udah pernah dengar, pernah ada materinya gitu ya. Kita mengulang kembali ya. Katalis itu apa sih? Katalis adalah sebuah substansi yang dapat meningkatkan laju reaksi ya. Meningkatkan laju reaksi tanpa substansi itu mengalami perubahan kimia ya dalam proses reaksi tersebut. Jadi dia hanya berperan membantu meningkatkan laju reaksi tapi dirinya sendiri tidak ada perubahan. Ya, dirinya sendiri tidak mengalami reaksi. Dirinya sendiri tidak berubah. Sehingga biasanya si katalis ini dia dapat digunakan hingga beberapa kali secara efektif gitu ya. Beberapa kali secara efektif. Nah, enzim ini biasanya dapat meningkatkan laju reaksi 8 sampai 10 kali lebih besar daripada reaksi yang tanpa enzim gitu ya. Makanya enzim itu sendiri di dunia apa untuk living organism gitu ya, dia punya vital role atau peran yang sangat besar gitu ya. Dia berperan di hampir semua reaksi di dalam tubuh kita gitu ya, reaksi senyawa kimia. Mau itu di berbagai organ gitu ya, organ pencernaan, organ bahkan di dalam sel sendiri ya ketika dia sintesis DNA, RNA itu membutuhkan enzim ya.
dan berbagai organ lain, baik organ paru-paru, jantung, dan lainnya. Ya, nanti mungkin selain saya memberikan penjelasan, nanti kita coba sambil lihat video ya di terakhir, biar kalian lebih punya pandangan. Tadi saya udah nyiapin videonya ya dari YouTube. Nah, ini adalah sifat-sifat. Udah tahu nih, oh enzim itu adalah substansi yang berfungsi sebagai katalis gitu ya. Katalisnya dia tidak mengalami reaksi, hanya membantu gitu ya, bisa digunakan 8 sampai 10 kali secara efektif, terus meningkatkan 8 sampai 10 bisa digunakan beberapa kali dan bisa meningkatkan laju reaksi 8 sampai 10 kali. Oke, intinya itu ya. Terus kita bahas nih sifat-sifatnya seperti apa gitu ya, karena kita pengen nanti bisa kerja dengan bahan baku enzim gitu ya, kita harus tahu sifat-sifatnya gitu ya. Nah, enzim yang jelas punya sifat bereaksi spesifik dengan substrat, ini yang menjadi poin pentingnya gitu ya, menjadi kelebihannya gitu ya. Namun dia juga punya kekurangan, kekurangannya itu dalam kaitannya stabilitas gitu ya, yang sangat sensitif terhadap suhu, terus sangat sensitif terhadap pH ya. Makanya dalam handling bahan baku enzim biasanya kita sangat mengupayakan gitu ya pH dan suhu itu sangat dijaga gitu ya. Umumnya gitu ya suhu yang digunakan untuk menyimpan enzim temperaturnya itu 35 sampai 40. Baik menyimpan maupun dalam reaksinya ya. Jadi kondisi ketika melakukan reaksi itu di suhu 35 sampai 40. Dan pada pH yang optimum. pH optimum ini pH berapa Bu? Beda-beda gitu ya. Ada yang pH pada pH netral dia stabil, ada yang pH asam dia stabil, ada yang pH basa dia stabil. Nanti ada grafiknya kita lihat ya. Dan umumnya dia tidak aktif pada suhu 0 derajat, jadi pada suhu beku dia nggak aktif gitu ya, dan mudah terdenaturasi pada suhu lebih dari 65 derajat Celcius. Tapi sekali lagi mengenai suhu ini umumnya ya. Jadi masing-masing enzim biasanya nanti perlu optimasi kondisi gitu ya, pada suhu berapa sih dia paling optimum, pada suhu berapa sih dia berdenaturasi dan tidak aktif gitu ya, ini umumnya. Nah, aktivitas enzim itu akan tidak baik gitu ya atau tidak mengalami keaktifan yang baik jika dia itu berada pada pH yang sangat ekstrim, misalnya sangat basa atau sangat eee, asam gitu ya. Terus jika dia mengalami dehidrasi atau kehilangan H2O, terus mengalami paparan UV radiasi, terus jika ada senyawa-senyawa kimia yang mengganggu stabilitasnya seperti formaldehid, iodin bebas, dan logam berat seperti Pb atau Hg, ya. Dan enzim ini biasanya dia punya molekul wake ring itu sekitar 13.000 sampai 840.000 Dalton. Sifatnya koloid sama seperti protein ya, dan umumnya soluble in water sama seperti protein juga. Terus larut dalam alkohol ecer ya, tapi ketika dia dalam alkohol pekat dia mudah terpresipitasi atau mengendap. Nah, aktivitas enzim ini seperti saya bilang tadi, dalam tubuh punya peranan yang sangat penting dan hampir ada di semua organ tubuh kita gitu ya. Tapi aktivitas enzim yang paling utama biasanya kita sebutkan dalam 4 hal ini gitu ya. Yang pertama itu adalah digestive enzim, jadi enzim yang bekerja dalam organ pencernaan gitu ya. Contohnya apa? Ya seperti kita makan sehari-hari gitu ya, kita masukin makanan ke mulut kita, pertama adalah yang bekerja adalah enzim amilase ya, yang memotong atau menguraikan karbohidrat menjadi gula-gula lebih sederhana gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya lipid, ya enzim lipase ya, dia memecah apa, memecah trigliserida ya menjadi fatty acid dan gliserol.
dan protein juga. Ya, kalau protein berarti apa? Protease ya, enzim protease dia memotong protein-protein menjadi lebih sederhana pada makanan gitu ya. Nanti kita lihat contohnya apa aja. Nah, selain digestive enzim, ada juga enzim yang berperan dalam synthesis reaction. Contohnya ini adalah enzim yang dia bekerjanya dalam sel, ya. Dalam sel tuh ada apa sih? Ya, dalam sel itu kan ada nukleus. Nukleus di sana ada apa? Sintesis DNA dan RNA ya. Ada DNA polimerase, ada RNA sintase ya. Di sana dia berperan. Makanya enzim ini menjadi peran vital gitu ya karena dia juga berperan dalam sintesis DNA RNA yang menjadi cikal bakal dari suatu makhluk hidup ya. Selain itu dia juga berperan dalam produksi energi ya, menghasilkan ATP, dia biasanya berperan dalam siklus Krebs ya. Kalau deaminasi reaksi ini dia terlibat dalam beberapa reaksi yang dimana biasanya pada asam amino ya. Dia memotong, gugus-gugus asam amino yang biasanya nanti dialihkan untuk proses pembentukan energi dalam tubuh gitu. Ya. Nah, enzim ini kita dapat dari mana gitu ya. Enzim ini bisa kita dapat dari animal, dari tanaman, dari mikroorganisme juga bisa ya. Kalau misalnya animal, contohnya ya lipase, tripsin itu bisa kita dapatkan dari apa biasanya sintesisnya dari sapi gitu ya atau misalnya dari babi gitu juga bisa ya. Kalau yang plant itu biasanya kalau misalnya yang higher plant tanaman tingkat tinggi itu ya, kita bisa dapat misalnya dari papain ya, dari tanaman-tanaman papain tuh adalah enzim yang berasal dari pepaya ya. Kalau misalnya kalian ingat di rumah, neneknya, ibunya kalau masak daging gitu ya, itu kan biasanya kadang dicampur daun pepaya ya atau masak sate ketika Idul Adha, dicampur, daun pepaya ya. Itu fungsinya apa? Ya fungsinya itu karena ada enzim papain di sana. Papain itu tugasnya bisa memotong, atau mengkatalisis protein, ya sehingga menjadi potongan-potongan yang lebih sederhana. Makanya itu kalau pada daging dia jadi lebih empuk. Nah itu ya, jadi kalau nenek moyang kita pakai apa, pakai daun pepaya atau misalnya pakai nanas untuk memasak daging itu ada alasan ilmiahnya ternyata ya setelah diteliti. Mungkin orang zaman dulu nggak tahu ya alasan ilmiahnya kenapa, ya udah yang penting dipakai, oh ternyata bisa mengempukkan daging gitu ya, ternyata setelah diteliti, saat ini ternyata memang, secara ilmiah ada alasannya gitu ya. Ada juga yang didapatkan dari, kacang-kacangan gitu ya, misalnya kacang kedelai. Itu juga ada, dia mengandung fitosterol, bisa sebagai antioksidan, antiinflamasi gitu ya, banyak. Ada juga yang dari kayak gandum-ganduman itu juga bisa ya, cuma kalau di Indonesia kan nggak ada gandum ya. Itu kalau di luar negeri biasanya bisa diproduksi dari tanaman-tanaman gandum, kayak misalnya enzim diastase, itu dari barley ya, kayak gitu. Ada juga nih yang ternyata diproduksinya dari mikroorganisme, bakteri dan jamur, itu juga bisa ya. Misalnya Acetobacter lacti, Clostridium aceticum itu juga bisa menghasilkan enzim. Ada juga yang seperti Aspergillus atau jamur gitu ya. Dia menghasilkan apa enzim inulinase itu juga bisa ya. Jadi memang bisa didapatkan dari berbagai sumber. Nah, contohnya ini ya, enzim inulinase dari Aspergillus flavus, dia mengisolasi ya beberapa apa mikroorganisme ya, menghasilkan enzim inulinase lalu dia mengkarakterisasi. Karakterisasi itu berarti dia ingin mengetahui sifat fisika kimianya gitu seperti apa gitu ya. Nah, di sini kan kelihatan nih bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai mikroorganisme yang memiliki potensi untuk menghasilkan enzim inulinase
dengan aktivitas tinggi seperti Aspergillus clavatus, Fusarium solani, Fusarium sp2, dan Aspergillus flavus ML2 gitu ya. Nah, lalu dari hasil isolasi itu dia dikarakterisasi gitu ya, dicek gitu ya, kita menguji bagaimana sih sifatnya gitu ya. Ternyata dia ini punya kondisi optimum pH-nya 5,0, terus suhunya maksimum optimalnya 50 derajat Celcius, waktu inkubasinya 4 jam ya. Ini ya. Nah, dan kinetikanya diperoleh sekian ya. Berat molekulnya 138 kilodalton dan terdiri dari 2 subunit polipeptida atau dimer dengan MR masing-masing 72 dan 66. Jadi salah satu contoh penelitiannya seperti ini ya. Ini dilakukan di Universitas Padjadjaran. Nah, secara natural ya, sifat enzim itu banyak dalam kondisi yang inaktif atau tidak aktif gitu ya. Ketika pertama kali diproduksi. Bisa jadi inaktifnya tuh kenapa? Karena tidak terekspos. Jadi bagian aktif site-nya itu tidak terekspos ya. Sehingga ketika dia tidak terekspos ini bisa jadi masih tertutup atau menekuk gitu ya. Malu-malu masih ya. Atau bisa juga dihalangi oleh bagian enzim yang lain gitu ya. Sehingga dia unable to bond with the substrate. Sehingga dia tidak bisa nih berikatan sama substratnya. Ya maka mereka butuh bantuan gitu ya. Dengan yang namanya koenzim atau kofaktor. Kapan dikatakan koenzim? Dikatakan koenzim jika yang membantu itu adalah dari golongan non-protein organik. Ya, contohnya vitamin-vitamin, tiamin, riboflavin, asam nikotin, ya. Koenzim A dan heme, ya. Dikatakan kofaktor, disebut kofaktor jika berasal dari anorganik ion seperti atom-atom logam. Tuh, ya. Nah, ini contohnya ya. Ini kan enzim yang secara natural ada gitu ya. Nah, dia tuh belum bisa nih si substratnya masuk atau mengenali si enzim. Kenapa? Kalau kalian lihat bentuknya masih nggak sesuai ya antara substrat dan enzim, maka dibantulah sama koenzim ya, dibantulah sama koenzim dia nempatin dulu nih di sini. Ya, nempatin di sini sehingga bentuknya sisi aktifnya dari si enzim itu mulai terbentuk sama dengan yang dibutuhkan substrat. Sehingga substrat bisa mengenali dan menempel gitu ya. Kalau awalnya dia nggak kenal lah, ini kan bentuknya nggak sama gitu ya sama tempat duduk aku gitu ya. Sehingga dia butuh bantuan koenzim sehingga oh ternyata ini toh tempat duduk aku gitu ya. Substrat baru kenal, baru bisa lihat. Akhirnya dia baru bisa nempel. Ini sama. Nah, dari enzim ini ada 2 model ya pelekatannya. Ada yang lock and key mungkin kalian udah tahu ya seperti kunci dan gembok gitu ya. Yang dia fit perfectly. Jadi dia nempel secara tepat tanpa perlu adanya perubahan bentuk gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua ada induced fit. Induced fit ini ada change shape. Jadi ada perubahan dari bentuknya. Jadi awalnya dia yang nggak pas nih masih ada bolongnya, dia mengalami adaptasi gitu ya, mengalami perubahan sehingga perfectly nempel gitu ya. Nah, ini nanti video yang bisa kita tonton nanti aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih enzim itu bekerja gitu ya. Tadi kita udah belajar apa itu enzim, sifat-sifatnya seperti apa gitu ya. Terus bentuknya tuh kayak apa sih secara ini gitu ya, secara naturalnya. Terus dia butuh bantuan apa untuk bisa aktif site-nya tuh bekerja. Nah, sekarang enzim ini bekerja dengan meningkatkan laju reaksi. Ya, meningkatkan laju reaksi dengan cara apa, Bu? Ya, lajunya meningkat, berarti kan lebih cepat gitu ya, laju itu kan kecepatan. Lajunya meningkat dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi
aktivasi. Kok bisa menurunkan energi aktivasi jadi lebih cepat nih? Kita lihat dari apa ini namanya grafiknya ya. Jadi reaksi yang tanpa enzim dia akan membutuhkan energi yang sangat besar gitu ya. Dia butuh waktu lama nih untuk mendapatkan energi ini gitu ya. Turun, 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 baru turun ya. Sampai menghasilkan produk. Di sini dia menghasilkan produk ya. Nah, kalau dia pakai enzim dengan bantuan enzim, maka dia nggak perlu berlama-lama meningkatkan energinya. Cukup segini aja. Nah, reaksinya udah bisa berjalan. Dan sama-sama menghasilkan suatu produk. Jadi lebih cepat dan kelebihannya itu tadi ya karena enzim tidak berubah secara kimia, maka dia bisa dipakai kembali di reaksi selanjutnya gitu ya. Nah, ini adalah tahap kerja enzim. Jadi awalnya substrat itu kan nempel ke enzim ya. Ketika interaksi pertama nempel ikatannya tuh masih lemah ya. Nah, dia lalu menyesuaikan bentuknya ya. Si enzim menyesuaikan bentuk dengan substratnya sehingga lebih nempel, ikatannya menjadi lebih kuat. Nah, habis itu setelah terjadi nempel kan reaksinya terjadi tuh sehingga menghasilkan produk ya. Menghasilkan produk ya si enzim si substratnya tadi akan kembali ke bentuk semula. Si substrat enzimnya ya nanti akan kembali ke bentuk semula. Jadi produknya lepas, dihasilkan produk dihasilkan produk ini ya. Dan enzimnya nanti akan berubah kembali menjadi bentuk awalnya lagi gitu ya. Jadi lebih condong ke atas tadi kan tadi kan dia berubah kan agak menyesuaikan dengan si substratnya. Tapi ketika udah selesai reaksinya ya dia balik lagi ya. Sama. Jadi perubahan enzim, bentuk enzim itu yang indusfit tadi itu reversible bentuknya ya, jadi bisa berubah lagi. Nah, faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu tuh ada 3 hal. Jadi substansi protein itu sendiri ya, jadi dari internalnya sendiri. Terus biasanya yang kita bisa apa modifikasi itu adalah ini yang kedua ini. Jadi kondisi lingkungan sama inhibitor. Kondisi lingkungan yang seperti apa? Yaitu adalah suhu dan pH ya. Kalau suhu bisa kita lihat ya. Ini jadi dengan suhu yang awal ini kan 10 derajat, 20 derajat, kecepatan reaksinya masih lambat ya. Ketika dia mencapai 35 sampai 40 derajat tuh kecepatan reaksinya paling optimum. Tapi hati-hati kalau lebih, nah ini ya kecepatan reaksinya mulai turun sampai nanti akhirnya kalau terlalu tinggi bisa terdenaturasi, ya malah nggak jalan reaksinya. Nah kalau pH, ya pH itu ada beberapa pH. Jadi misalnya enzimnya adalah enzim pepsin, maka dia laju reaksinya tuh paling optimum ketika dia di pH 2,5. Ya, jadi pH asam. Beda lagi sama petialin gitu ya. Petialin optimumnya di berapa? Optimumnya di 7 sampai 7,5 ya. Kalau tripsin dia pH-nya optimum di sekitar pH 12, 13. Ya, jadi beda-beda tergantung dari jenis enzimnya. Nah, sekarang kita masuk ke inhibitor ya. Kalau namanya inhibitor adalah penghambat. Apakah penghambat itu adalah sesuatu yang merugikan, Bu? Kalau dalam apa term kerja enzim belum tentu merugikan. Kenapa? Karena si inhibitor ini juga diperlukan ketika aktivitas atau reaksi enzim dan substrat itu sudah berlebihan gitu ya. Ketika produk yang dihasilkan dari reaksi enzim dan substrat sudah berlebihan, maka dia perlu inhibitor untuk menghentikan reaksi. Ya. Jadi tidak selalu keberadaan inhibitor ini negatif gitu ya, tapi bisa juga positif. Jadi tergantung dari reaksi yang berjalan gitu. Nah, inhibitor ini ada 2, kompetitif sama Ibu masih kuliah dulu ya? Sama non kompetitif ya. Kalau kompetitif itu ketika dia
langsung saingannya itu sama substratnya, ya. Jadi kalau misalnya istilah, lambe turah sekarang itu kayak pelakor gitu ya. Jadi si si inhibitor itu pengen menempati tempat yang seharusnya dipakai substrat gitu ya. Jadi ini harusnya tempatnya substrat nih, tapi si pelakor datang, "Ah, kamu pergi aja substrat," gitu ya, "aku mau menempati tempat kamu," gitu ya. Jadi pengen langsung menempati tempat sehingga si inhibitor ya pergi, dia nggak tahu harus nempel di mana. Sedangkan kalau yang non kompetitif gitu ya, dia biasanya, merubah ya, merubah merubah sifatnya merubah sifatnya gitu ya. Ini kayaknya yang ini kok agak jelas ya, yang ini aja deh pakai gambarnya ya. Jadi ini ya, kompetitif sama non kompetitif ya. Kalau yang tadi bener ya, kompetitif langsung pengen, nempel di sisi aktifnya si enzim sehingga substratnya go gitu ya. Nah, kalau non kompetitif dia itu nempel di sisi lain dari bukan gitu ya, tapi dia bisa merubah dari bentuk sisi aktif enzim ya, yang tadinya bentuknya kayak gini nih, gini ya. Yang tadinya bentuknya seperti ini dia berubah menjadi rada nekuk ini kan. Nah ya, sehingga substratnya ini tidak mengenali lagi sisi aktif dari si enzim. Jadi, kalau istilahnya kalau kita di kehidupan sehari-hari anggap aja ini kayak penghasut gitu ya. Jadi kalau yang tadi pelakor langsung, masuk, menggantikan gitu ya, kalau ini sebagai penghasut aja. Dia sebagai penghasut gitu ya, yang merubah sifat-sifat si enzim, sehingga tidak lagi dikenali oleh substrat. Ya misalnya penghasut, oh orang ini yang awalnya baik gitu ya, menghasut, misalnya jadi suka judi atau suka KDRT gitu ya. Sehingga tadinya istrinya nih yang tadinya cocok di sini gitu ya, karena sifatnya berubah jadi nggak sama lagi, maka si substratnya maka pergi gitu ya. Jadi dia nggak mengenali lagi sifat-sifat asli dari si enzim. Nah kayak gitu, ya. Itu jadi simple ya yang kita pelajarin hari ini, cuma inti-inti dari enzim aja, insyaallah kalian mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah kita masuk ke udah tahu kan enzim itu bekerja seperti apa, nah kita perlu klasifikasi. Sekali lagi sama kayak protein kemarin, klasifikasi enzim itu bisa diklasifikasikan dalam beberapa jenis gitu ya, tergantung dari ahli yang menyatakan. Jadi kalau kita baca beberapa buku gitu ada yang dikategorikan jadi 4, ada 5 gitu ya. Tapi saya di sini mengenalkan dalam 3 kategori aja gitu ya yang umum. Nah, pengkategorian ini kan biasanya kalau kita mengkategorikan sesuatu tuh berdasarkan kesamaan dari sifat-sifatnya atau berdasarkan apa gitu ya. Nah, kalau klasifikasi ini berdasarkan aksinya ya, ini berdasarkan aksinya yang pertama, yang kedua berdasarkan lokasinya ya, site of action-nya, yang ketiga adalah dari asal asal substratnya, nature of substrate ya. Nah, ini yang berdasarkan aksinya. Berdasarkan aksinya tuh maksudnya gimana? Berdasarkan reaksinya ya. Dia tuh mengkatalisis apa gitu ya. Jadi dia dikatakan mengkatalisis, golongan oksidoreduktase ya ketika dia mengkatalisis oksireduksi di antara 2 senyawa gitu ya. Jadi sesuai dengan aksi yang dia lakukan gitu ya, dikatakan digolongkan transferase ketika dia mengkatalisis transfer group ya di antara hidrogen ya. Terus misalnya hidrolase, karena dia tugasnya mengkatalisis reaksi hidrolisis pada ester, eter, peptida, ya, glikosil, asid hidrida, CC halida, dan PN bonds. Kalau liase ya karena dia mengkatalisis reaksi yang
group from substrate ya. Jadi selain ini ya, selain hidrolisis ya, dengan meninggalkan double bond. Jadi yang memotong ikatan rangkap ya, tuh liase. Kalau isomerase ya berarti mengkatalisis reaksi isomer. Contohnya yang dia berubah optis aktifnya, ya secara geometrinya dia ada perubahan atau posisi isomernya. Kalau ligase ya berarti dia mengkatalisis ikatan dua senyawa yang memotong si ikatan pirofosfat di ATP atau similar compound. Di misalnya nih di yang menghasilkan energi tadi ya kayak siklus Krebs kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya ini enzimnya, misalnya yang oksidoreduktase, contohnya dehidrogenase, oksidase ya. Kalau yang hidrolase ya contohnya enzimnya esterase, digestive enzim itu masuk hidrolase. Ada yang isomerase ya contohnya dekarboksilase sama aldolase. Ya. Nah, sekarang yang enzim berdasarkan lokasi. Kalau lokasi itu berdasarkan endo di dalam sel dan ekso di luar sel ya. Kalau yang di dalam sel ya contohnya ya enzim-enzim sintesis. Contohnya RNA, DNA ya, DNA polimerase, sintetas RNA sintetase itu kan di dalam sel, di dalam nukleus ya sel gitu ya. Itu dikatakan endoenzim. Kalau eksoenzim berarti di luar ya. Contohnya ya yang di sistem pencernaan kayak protease, lipase, amilase itu ya. Itu masuk eksoenzim. Nah, kalau berdasarkan asal substratnya ya, asal substratnya itu berarti dia memecah apa gitu ya. Misalnya amilolitik enzim berarti dia memecah amilum. Kalau esterase berarti dia ester ya. Kalau proteolitik berarti dia memecah si protein-protein. Ya. Kalau oxidizing berarti dia bekerja pada oksidasi. Ini contohnya ya yang amilolitik ya itu ya karena dia amilum ya seperti diastase, amilase ya, tirosin, emulsin, maltase ya. Pokoknya yang bekerjanya itu di memecah amilum dan karbohidrat ya. Nah, kalau si esterase ya dia biasanya yang reaksinya memecah ester gitu ya. Lipase ini termasuk ya. Lipase, pektase, steapsin, urease ya. Kalau yang proteolitik itu yang protein ya, contohnya pepsin, renin, papain, tripsin ya. Kalau yang oxidizing enzim contohnya zimase, trombin, peroksidase. Wait, bentar. Ada WA dari Fahri.
Oke, lanjut ya. Ini udah. Nah, udah klasifikasinya kita cari yang simpel aja ya. Yang mungkin kalian menghafalkannya nanti tidak terlalu rumit. Silakan kalian nanti kasih contohnya aja masing-masing klasifikasi contohnya apa gitu ya dan fungsinya buat apa gitu ya. Nah, sekarang enzim pharmaceutical use kita udah di bagian akhir gitu ya. Enzim pharmaceutical use ini maksudnya kita udah belajar apa itu enzim, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara dia bekerja, klasifikasi seperti apa, terus dipakai buat apa gitu ya. Ujung-ujungnya tuh pakai buat apa sih manfaatnya gitu ya. Nah, ini contohnya ya kayak diastase. Dia tergolong enzim amilase ya, amilolitik enzim. Didapatnya dari malt. Ya ini yang saya kasih contoh adalah enzim-enzim yang udah established ya, udah existing dan udah banyak digunakan gitu ya. Jadi makanya terlihat ini kan ngambilnya dari buku ya, makanya dia udah kelihatan nih, udah ketahuan bagaimana solubility-nya ya, pH-nya berapa ya, base active temperaturnya pada suhu berapa, itu udah settle ya data stabilitasnya. Sedangkan kalau yang tadi masih apa itu penelitian kayak itu yang diteliti akhir-akhir ini itu berarti biasanya enzim-enzim yang ya baru ditemukan atau memang perlu optimasi gitu ya. Nah, kalau kalian baca nanti kan di belakang ada pustaka ya itu asal dari buku yang dipakai gitu ya. Kalian nanti bisa baca lebih lanjut gitu ya. Jadi contohnya kalau diastase ini preparasinya nanti seperti apa gitu ya, cara mendapatkannya gimana ya. Jadi ini kan dari malt atau dari apa ini Hordeum vulgare itu jadi kayak gandum-ganduman gitu, grain gitu ya, grain gandum. Nah, dapetinnya kayak apa gitu ya, ya the grain is then quickly dry, dikeringkan gitu ya. Terus diekstraksi biasanya ya. Nah, dia mengandung apa ya, di dalam diastase itu mengandung apa aja. Itu dijelasin di sini digunakan untuk apa ya, untuk digestan, produksi starchy food gitu ya, di dunia makanan berarti ya. Terus identifikasinya gimana ya, identifikasinya tuh tes apa aja, misalnya tes arsenik ya, atau tes ini logam berat. Terus ini cara-caranya ya, nggak perlu kalian hafalkan karena ini teknis sekali ya. Terus deteksi lead-nya gimana, terus deteksi coliform, boleh nggak ada coliformnya gitu ya? Oh boleh, tapi contain 30 or less per 1 gram of product gitu ya. Kalau salmonella boleh nggak? Oh ternyata nggak boleh, should be negatif. Jadi nggak boleh ada terdeteksi salmonella pada si enzim diastase. Nah, ini contoh lainnya yang papain dari pepaya ya, dari karika papaya. Dia emang aslinya kan dari Hawaii dan Florida ya, pepaya itu ya, bukan dari Indonesia ya. Dia aslinya dari Hawaii dan Florida, cuma di Asia kan karena sama-sama tropis gitu, jadi dikembangkan. Nah, terus ini didapatkan dari lateks. Lateks itu apa? Getah ya. Didapatkan dari membuat insisi pada stem, leaf, and petiolnya. Ya, terus dia dapat kan getahnya, nanti getahnya itu biasanya dibuatnya di pagi hari, terus ditunggu 3 sampai 7 hari. Ya, nanti dikumpulkan lalu dikeringkan. Dikeringkannya bisa di bawah sinar matahari atau dengan pemanasan di atas 38 derajat Celcius ya. Final produknya harus bentuknya creamy white. Jadi pemeriannya creamy white gitu ya. Lalu disimpan dalam airtight container ya. Tuh kalau misalnya kita pengen lebih awet, dia bisa ditambahkan 10% garam dan 1% larutan formaldehid gitu ya sebelum dikeringkan. Biasanya bisa bertahan berbulan-bulan. Ya, yield of papain jadi rendemennya biasanya berkisar 20%.
Nah, di sini dia bilang kalau si latex papain ini biasanya sering di-adulteration atau dipalsukan gitu ya dengan dicampur dari tanaman-tanaman lain seperti kaktus, gutaperca gitu ya, atau dari beras gitu. Nah, terus dia udah dijelasin ya propertiesnya seperti apa, karena papain udah enzim yang udah lama ya, jadi udah tahu base pH-nya di 5, optimumnya suhu berapa gitu ya. Kandungannya, identifikasi tesnya, dan penggunaannya. Ya, penggunaannya bisa untuk antiinflamasi, ya bisa dalam dunia makanan, untuk jus, bir gitu ya. Untuk meat tenderizer ya, digunakan untuk pengempuk daging, atau anti-anthelmintic ya, anti cacing ya, atau untuk dispepsia ya, untuk pencernaan, untuk difteria juga bisa. Jadi memang berbagai macam gitu ya. Nah, ini yang bromelain tuh sama, yaitu enzim protein, memecah protein ya dari Ananas commusus atau nanas. Ini ya, ini cara preparasinya. Jadi fresh stem and fruit were collected, batang dan buahnya dikumpulkan, dicuci sama hidrogen peroksida, dikupas gitu ya. Terus dipotong menjadi small pieces, terus di-jus ya. Jadi di-jus didapatkan, cairannya gitu ya, lalu ditambahkan sodium asetat dan disaring ya. Lalu filtratnya dikumpulkan, terus ditambahin sodium benzoat sebagai pengawet, gitu ya. Nah, filtrat yang didapatkan itu disebut crude extract gitu ya, sehingga bisa ditambahkan, lanjutannya gitu ya dengan sentrifugasi selama 10 menit. Ya, dengan kecepatan 2000 rpm, 4000 sampai 6000 rpm pada suhu 4 derajat. Nah, supernatannya itu yang dikumpulkan, ya. Nah, di sini juga dijelasin tes identifikasinya pakai apa gitu ya. Terus penggunaannya untuk apa? Untuk banyak ya. Ada untuk angina, dysmenorrhea, atau nyeri perut pada nyeri head gitu ya. Arteritis, bronkitis. Ya, untuk dermatological condition, digestive disorder, banyak ya. Jadi penggunaan untuk penyakitnya banyak. Ini juga sama Vicin dari Ficus carica. Ya, di sini ada preparasinya, identifikasinya. Ini juga ada penicillinase ya. Dia adalah bakterial enzim dari Bacillus ya. Mengandung beta lactam ring ya. Dan menghambat, dia fungsinya apa sih? Ya untuk ini menghambat sintesis dinding sel bakteri ya, penicillinase, antibiotik ya. Sama identifikasi tesnya juga ada. Nah, untuk inaktif penicillin antigen antibody reaction. Nah, selain sebagai obat gitu ya, enzim itu juga banyak digunakan sebagai diagnostik gitu ya. Ini yang mau saya kasih tahu yang diagnostik ya, contohnya misalnya ini ya ALT, misalnya kalau misalnya kalian hepatitis itu kan kalian cek kadar ALT pada darah gitu ya. Nah, ALT ini adalah enzim gitu ya. Jadi enzim itu bisa menjadi marker dari kerusakan jaringan, jadi penanda gitu ya. Kalau misalnya ALT-nya tinggi, maka menunjukkan adanya infeksi virus hepatitis ya. Jadi selain untuk obat, enzim ini banyak digunakan dalam dunia diagnostik gitu. Contoh misalnya ini trypsinogen gitu ya. Kalau enzim trypsinogen ini meningkat ketika didiagnosis, maka ada tanda pankreasitis akut gitu ya. Jadi menunjukkan ada kerusakan jaringan. Ini juga SGOT, SGPT pada hati ya, menunjukkan kesehatan hati. Dan kalau misalnya penyakit ya berarti dia hepatitisnya jauh dari situ ya. Ada urikase dari Candida utilis untuk mengukur kadar asam urat. Ya.
Jadi seperti itu. Kolesterol oksidase untuk mengukur kadar kolesterol. Jadi selain banyak untuk pengobatan, juga banyak untuk diagnostik ya. Yang untuk pengobatan bisa untuk diabetes mellitus, untuk inflamasi, sebagai antibiotik ya yang tadi penisilinase itu juga bisa. Nah ini buku-buku yang saya pakai silakan dicari, di-download gitu ya untuk dibaca. Nah mungkin kita nonton video dulu ya sebelum selesai dan kalau misalnya mau nanya boleh. Mana tadi videonya ya? Ini ya. Kalau dari ini ada pertanyaan nggak? Mau ada nonton di video jualanmu? Dan Apakah ada pertanyaan dari materinya? bang di Canva upload. Have you ever noticed how, when learning more about a science topic, we can get so interested that we start to discover favorites? Favorite dinosaur? I've found quite a few opinions there. Favorite animal? I'm a little obsessed. Favorite flower? A ton of fascinating and feedback inhibition. Oke, coba ya kita nonton videonya dulu. Ya, kita lihat penjelasan tentang enzim dalam bentuk animasi ya, agar kalian bisa lebih paham. Apakah layarnya udah berubah? Ya Ibu. Sudah Ibu. Enzyme examples are important because without learning about some real life examples, it's kind of hard to connect to how important they are to living things. Let's start with some fascinating enzyme examples in the human body. A great place to focus on digestion. Many enzymes focus on breaking down certain biomolecules. You remember the 4 biomolecules: carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids. These biomolecules are found in your food. You've got to break those biomolecules down in digestion. Amylase is an example of an enzyme that breaks down carbohydrates, and one action location is in the mouth. Amylase can break the glycosidic linkages in starch, which is a large carbohydrate, into smaller carbohydrates. Lipase is an example of an enzyme that breaks down lipids, and one action location is in the small intestine. Lipase can break the ester bonds found in triglycerides, which are a type of lipid, into their building blocks, fatty acids and glycerol. Pepsin and trypsin are some examples of enzymes that break down proteins. An action location for pepsin is in the stomach, and an action location of trypsin is in the small intestine. These enzymes break the peptide bonds in proteins. Pepsin breaks down proteins into peptides. You even have nucleases that break down nucleic acids. That's DNA and RNA. And yes, DNA and RNA can be found in your food. Nucleases break down phosphodiester bonds found in connected DNA and RNA and helps break them into nucleotides. By the way, once all of these biomolecules are broken down into smaller pieces, there are even more digestive enzymes that can break them down even more. But it's not just digestion. You can name any human body system: excretory system, respiratory system, circulatory system, and you'll find there are enzymes involved. These enzymes might break down or build up the substances that they act upon, which is needed by different body systems. And while you're at it, realize that enzymes are not just for humans. Enzymes are found in all living organisms, like this Venus flytrap here. Beyond the 3 domains of living organisms, you'll even find some types of enzymes in viruses. Okay, so moving on. What's next on our list? Oh yes, cofactors and coenzymes. So just a quick review from our main enzyme video. This is an enzyme here, and we have our active site and a substrate that could fit in the active site for the enzyme to act upon. It's an enzyme substrate complex when the substrate is bonded in this active site. And there is likely induced fit, where the active site actually changes its shape slightly for an ideal fit.
an enzyme substrate hug. But the thing is, enzymes often don't do it alone, and they tend to have cofactors, which tend to be inorganic, like zinc or iron, or coenzymes, which tend to be organic, like many vitamins. Cofactors and coenzymes may be permanent or temporary, which often depends on how they're bonded. A cofactor or coenzyme may sit in this active site here. It helps the bonding of the enzyme and substrate so that it can work at its best, and sometimes it won't even work at all without them. An example of a cofactor or coenzyme? You know, when we've mentioned DNA polymerase, an enzyme in DNA replication? It often has a zinc ion as a cofactor to help. There are also inhibitors. They might be reversible or not reversible. A lot of that depends on how they bond. They may be competitive or non competitive. Competitive inhibitors tend to sit right here in the active site, blocking a substrate from being able to bind. The substrates are competing with the competitive inhibitor for binding. Non competitive inhibitors bind to some other area of the enzyme, somewhere that isn't the active site. This can be referred to as an allosteric site, a site on the enzyme that isn't the active site. When the non competitive inhibitor binds on the allosteric site, the enzyme has a shape change. If the substrate still binds, the enzyme's active site might not function well, or at all. You know, inhibitors might sound like a bad thing, but inhibitors can be harmful or they can be helpful. Some examples. You might remember DDT from our biomagnification video. It can act as an inhibitor for certain enzymes in the human body and can cause health issues. But understand that our body also uses inhibitors all the time to control a lot of biological processes. It's called feedback inhibition. This is a hypothetical example here, but let's say that enzyme 1 converts substrate A to intermediate B. Then enzyme 2 converts B to C. Then enzyme 3 converts C to a final product D. These enzymes are all working in a pathway here. But what if you have enough product D now? It's the ultimate product, but you have enough, and it's wasteful to keep producing it, or maybe it's even harmful to make too much. Well, product D might also be a non-competitive inhibitor for enzyme 1, stopping enzyme 1 from working, which will stop the process. Again, this could be reversible, or it could be that more enzyme 1s are produced in the body if this needs to start up again. So to recap, we explored some real-life enzyme examples, talked about cofactors and coenzymes, inhibitors, and feedback inhibition. But one last thing. We're big on asking why. What is the significance of learning this? So we know that enzymes are ubiquitous, love that word, and they are critical for understanding biological processes. They're also important to understand because many of the medications we use to treat diseases and disorders act on enzymes. One example, high blood pressure. It can be harmful to your organs and blood vessels. One class of blood pressure medications is the class of ACE inhibitors. ACE inhibitors work by blocking angiotensin converting enzymes. When inhibited, these enzymes can't convert angiotensin to angiotensin 2. Angiotensin 2 can be involved with raising blood pressure, so by blocking the enzyme that helps produce it, it can lower blood pressure. There's some more complexity with this to explore. By the way, it's not just the human body. Medications can act on enzymes and microbes that make us sick. For example, penicillin. Penicillin is an antibiotic, but it works by inhibiting the enzyme transpeptidase, which prevents many types of bacteria from being able to build their cell wall. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Oke, jadi gitu ya. Sudah tadi juga udah dijelasin kan ya tentang inhibitor itu tadi. Inhibitor ternyata tidak melulu fungsinya negatif gitu ya, tapi juga bisa menghentikan suatu reaksi yang memang produknya tuh sudah berlebihan dalam tubuh gitu ya. Oke. Sekarang mungkin itu aja ya kalau misalnya materi dari saya. Ada yang ditanyakan?
Kalau mungkin nggak ada yang tanyakan, coba kita kan waktunya masih lama nih sebenarnya ya. Tapi nanti saya nggak ngabisin sampai waktunya bener-bener habis kok. Tapi kita coba, ini kita kasih waktu 15 menit ya, coba kalian cari penelitian terbaru mengenai enzim gitu ya, yang 5 tahun terakhir, jadi mulai 2020 sampai 2025. Kira-kira penelitian apa yang kalian temukan yang kaitannya enzimnya itu dimanfaatkan untuk, dunia medis atau dunia kefarmasian. Iya, 15 menit dari sekarang saya kasih waktu, berarti nanti kita nyambung lagi 9.25. Silakan nanti saya tunjuk beberapa orang untuk men-share hasil dari pencariannya dari jurnal. Ya, jadi rekapnya jurnalnya itu ringkasannya seperti apa. Seperti itu ya, oke? Terima kasih. Silakan. Recording stopped.